Sampai akhirnya ya udahlah, ya nggak apa-apalah, aku yang penting uangnya aku kasih, kau kasih aku, karena aku sudah dikejar-kejar orang. Hatta idza qadartu 'alaiha, sampai aku sudah bisa menguasai dia, si sepupu udah pasrah. Mohon maaf ya, ini sudah saya sebutkan ya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, falamma qa'adtu baina rijlaiha, saat aku duduk di antara dua pahanya. Pahamlah tuh, gak usah saya jelasin, saya bukan tafsir yang gini-gini, tafsir ayat aja, bayangin sendiri pandai, tapi jangan jauh-jauh berselancar Wan ya, jangan jauh-jauh ya Wan, anak bujang. Sampai ketika aku sudah duduk di antara dua pahanya, tiba-tiba perempuan ini bilang, ittaqillah, takutlah kepada Allah, wala tafuddal khatam illa bihaqqihi, jangan ya engkau menghancurkan penutup sesuatu tanpa haknya, maksudnya keperawanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jemaah hadirin sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Rabbul Alamin yang masih menjaga kita semua dengan hidayahnya dalam ketaatan. Hari ini adalah salah satu hari yang termulia dari hari-hari yang ada. Kita hari ini berada pada tanggal 2 apa 1? Sekarang 2 ya, di bulan Zulhijjah, yang kata Nabi, ma min ayyamin, tidak ada hari-hari, al-amalu salih fihin, yang amal soleh di dalamnya, ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashar, lebih dicintai Allah dari 10 hari di awal Zulhijjah. Maka Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, fa'akthiru fihinna, maka perbanyaklah di dalamnya minat tahlil wa takbir wa tahmid wa tasbih. Bertahlil ya, bertakbir, bertahmid, bertasbih, dan segala bentuk amal soleh yang lain. Nih kajian kita malam ini 2 kali lipat dari malam biasanya, karena kita ada di 10 awal Dzulhijjah. Apa dalilnya? Ketika Nabi bilang tadi tidak ada yang lebih baik dari ini, sahabat tanya, walal jihadu fi sabilillah, apakah amal solehnya bisa mengalahkan jihad? Nabi bilang, walal jihadu fi sabilillah. Iya, beramal di 10 awal Dzulhijjah melewatkan, melebihi jihad. Illa, ya, kecuali rajulun kharaja min baitihi, seseorang keluar dari rumahnya berperang di jalan Allah ya, dan tidak kembali kecuali apa namanya saja, berarti mati syahid lah ya, yang tidak bisa ditandingi dengan amalan Dzulhijjah. Kalau jihadnya nggak sampai mati, ternyata amal soleh di sekarang ini ahabbu ilallah, ya, paling dicintai Allah. Makanya nanti agenda ke depan, 8 hari ke depan, jangan sampai kendor amalan sampai nanti 9 Zulhijjah itu. Kalau 10 kan kita sudah sama-sama kurban, bertakbir ya. Sebenarnya takbir mutlak itu dimulai dari sekarang. Ada riwayat dari Ibnu Umar itu kalau sudah masuk awal Zulhijjah, ya,
yukabbir, beliau banyak bertakbir, ya yadhhabu ila suq, padahal beliau sedang pergi ke pasar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Itu takbir mutlak yang dikumandangkan Ibnu Umar dari awal Dzulhijjah. Nah, kalau yang 10 hari tasyrik itu takbir muqayyad namanya, yang terikat dengan habis sholat, zikir pagi petang. Kalau yang takbir mutlak sudah dilakukan oleh para salafus sholih. Siapa salafus sholih? Para sahabat Nabi. Ya, dalam riwayat Ibnu Umar. Makanya saya ingatkan, mumpung masih tanggal 2, perbanyak amal soleh. Nanti kita insya Allah sholat Id hari Senin kan? Senin pagi, nanti hari Ahad puasa Arafah. Kalau memang mampu silakan dari hari Sabtu Tarwiyah, Ahad Arafah, 10 kita Idul Adha insya Allah ya. Baik ya. Sekarang kembali ke laptop. Hadis nomor 12 Riyadhus Shalihin. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi bersabda, intalaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum, ada 3 orang yang sedang bepergian ya. Kalau di dalam hadis nafar itu orang. Kalau belajar bahasa Arab kita biasanya bilang berapa orang, kam syakhson gitu ya. Tapi kalau lagi di sana jarang. Misalnya mau makan tuh berapa orang, kam nafar. Nah, kalau Pak Erwin nanti pas beli nasi mandi kan, kam nafar berarti berapa orang yang makan. Ya, nah kita pernah nih kecele apa? Kemudian kita pesan makanan untuk orang Arab, arba'an nafar. Kami makan berlima, ternyata nggak kuat begah. Ya, nah biasa orang Arab ini kalau makan, mereka punya untuk berempat, kita makan berenam sampai bertujuh. Nggak kuat kita, mereka ngeri. Setengah ekor tuh biasa. 1 orang setengah ekor makan. Nasi mandinya pakai yang panjang tuh, yang piring besar. Coba kita makan setengah ekor 1 orang, jarang kan? Jarang kan? Ya, kadang-kadang kita 1 potong dimutilasi. Ya, di sini disebut intolaqa salasatu nafar. Ya, pergi dalam satu perjalanan 3 orang. Ya, kalau bahasa lainnya salasatu rijalin, ya 3 orang. Mimman kana qablakum, dan Nabi jelaskan ini dari orang yang hidup sebelum kalian, berarti sebelum zaman sahabat ya, sebelum kan. Hatta awahumul mabit, sampai mereka harus bermalam. Mabit itu bermalam. Jadi kalau ada kegiatan mabit itu bukan agenda satu organisasi. Mabit itu dari kata bata yabitu, artinya bermalam. Ya, bata yabitu, masdarnya mabit. Ya. Sampai mereka harus bermalam ila ghorin, di sebuah gor. Nah, gor ini bukan stadion. Gor bahasa Arabnya apa? Artinya gua. Gor. Gua Hira itu namanya Gori Hira. Gua Hira itu pakai ha, ro, terus pakai hamzah. Gor Hira. Ya, kalau lihat di kitab-kitab. Kalau kita tanya gua Hiro gitu kan, gua Hira gitu ya. Bahasa Arabnya Gori Hira. Jadi yang namanya di sana kan lihat batu-batuan ya, ada gua-gua, masuklah mereka karena udah malam. Fanhadarat sakhratun minal jabal, tiba-tiba ya namanya gua atasnya batu-batu kan gunung, ada pergerakan dari atas gunung itu, jatuhlah batu besar kali pun lebih besar daripada pintu ini ya.
Fasaddat alaihimul ghar, yang akhirnya tertutuplah gua tadi. Kawan itu baru cuma transit bermalam kan, ya, dan kemudian tertutup pintu gua serapat-rapatnya. Nah, gimana tuh, bingung. Kalau kita bunuh diri aja lah, ya, mau dorong lebih gede dari sini coba, ya, kayak orang misalnya ada gempa, ketutup kan, mau gimana lagi. Faqalu, kemudian mereka berkata, innahu la yunjikum min hadhihi sakhrah, sesungguhnya tidak ada yang bisa menyelamatkan kita ini dari batu besar ini, illa antad'u Allah, kecuali kalian berdoa kepada Allah Ta'ala bisolihi a'malikum, dengan amal soleh. Gak ada orang di luar, mereka dalam perjalanan di tengah goa tertutup batu besar. Kenapa nggak 3 orang dorong, 10 orang dorong pun nggak goyang barang itu. 10 orang nggak goyang, batunya besar kali, ya. Coba sekecil-kecilnya mobil apa ya, Ignis, batu sebesar itu bisa nggak didorong 3 orang? Bisa, sampai keluar mau ke pipis buang air tidak gerak kawan itu, ya kan, besar sekali, ya. Nah akhirnya, wah, kita nggak bisa keluar kecuali kita ini berdoa, bertawasul. Ini hadis tentang bolehnya tawasul, ya, berdoa kepada Allah bisolihi a'malikum, dengan amal soleh kalian. Jadi bertawasul dengan amal soleh. Jadi di media sosial, tawasul ini bab yang sekarang banyak diperdebatkan, karena ada yang membolehkan, ada yang melarang mutlak. Di grup FKM aja dibahas tuh tawasul. Dia mengatakan tidak boleh. Tawasul itu kan berwasilah, menjadikan perantara. Ya, saya mantau, saya nggak pernah komen-komen di grup Mubalik itu, saya baca aja karena nggak ada waktu berdebat. Banyak kita ngajar orang. Nah, itu dibilang nggak boleh tawasul, ya, karena kalau tawasul dengan orang soleh atau orang soleh yang sudah meninggal, ya, kita meminta kepada orang mati. Nah, karena yang bilang nggak boleh nggak ngerti, orang yang tawasul itu bukan minta sama orang itu, cuma menjadikan tawasul itu bukan tujuan berdoa, sebagai perantara menuju Allah, begitu, dengan perantara yang diperbolehkan. Nah, salah satu tawasul yang boleh adalah dengan doa orang soleh dan dengan kesolihan kita. Ini hadisnya, Nabi yang ceritakan. Ya, qala rajulun minhum, ya. Akhirnya salah seorang di antara mereka bilang, apa ya amal solehnya yang paling bagus yang pernah saya lakukan? Ternyata dia terpikir, teringat dengan satu amal soleh. Doa dia. Oke lah, saya doa ya. Allahumma kana li abawan. Ya Allah, aku punya orang tua, syaikhoni kabiron, dua-duanya tua, sudah tua renta, kabir, sudah tua banget umurnya, udah sepuh. Wa kuntu la agbuku qablahuma ahlan wala malan, dan aku tidak akan agbuku tuh apa, membuat minuman malam, ya, malam atau ngopi malam, ya, sebelum dua orang tuaku tuh kuberikan dan kubikinkan minum ngopi malam, ngeteh malam lah orang tua, itu namanya agbuk. Fana abi talabu syajar yauman falam arih alaihima hatta nama. Hari itu aku sedang cari kayu bakar, keasikan sampai malam, lupa, oh iya, malam hari ini belum kasih makan emak bapak yang udah tua, lupa dia yang berdoa ini. Hatta nama, sampai bapak emaknya tidur nungguin, mana lah putraku nih, gitu kan, kok gak kasih teh gitu ya. Ini memang dia punya khidmat, dia punya pelayanan, ya, berbakti kepada orang tua. Fahalabtu lahuma gobuqahuma, pulang sudah kemalaman, akhirnya aku bikinlah minuman buat dia, buat kedua orang tua. Fawajadtuhuma naimaini, tapi waktu datang udah ketiduran pak, mak bapaknya capek mungkin, mana lah anakku,
Kan ada kan orang tua kita kalau kita lihat, mana kopi ayah nih kan gitu ya. Dia tunggulah ya sampai ketiduran. Si anak merasa bersalah. Wah, zalim saya. Padahal dia bukan nonton bola, bukan Indonesia Irak, bukan main domino. Dia cari kayu bakar, cari nafkah. Ya, kalau nggak layan orang tua gara-gara nonton bola, zalim. Kalau ini apa? Fana abi talabu sajar. Dia lagi cari sajar itu kan sebenarnya pohon, tapi maksudnya kayu-kayu ya di hutan gitu ya. Fakarihtu an uqidhahuma. Aku nggak mau bangunin dua orang tuaku ini, nggak mau. Biar sampai hajatnya tuntas. Wa an agbuqa qablahuma ahlan aw malan, dan aku juga nggak akan minum malam ini, baik aku maupun keluargaku, anakku, istriku nanti. Sebelum orang tua, nggak akan aku mau minum. Masya Allah khidmatnya. Falabithtu, ya akhirnya berlalulah waktu. Wal qadahu ala yadi, dan gelasnya di tangan saya. Dari malam pegang dia. Antadhiru istaiqadhuhuma hatta bariqal fajar. Kutunggu sampai berdua bangun, ternyata sampai subuh. Coba. Dari malam sampai subuh. Kita ambil malamnya jam 12 aja lah. Sampai subuh sekarang berapa jam? 4 jam. Tidak mau bangunkan orang tua, siap sedia mau kasih minum. Ini baktinya gimana? Kalau kita baru 1 jam, orang tua nih kasih minum, tidur macam mati gitu. Minum aku sendiri, nah gitu kan. Ini tidak, dia bilang apa? Dia bilang wakarihtu, ya aku tidak mau an uqidhahuma, bangunkan mereka berdua. Ya, lihat nih Pak, yang punya orang tua nih. Hatta bariqal fajar, tiba-tiba bariqah itu artinya petir sebenarnya. Barqun kan artinya petir, tapi tiba-tiba datang subuh. Wasibiyatu yatabaghuna inda qadamai. Ternyata anak-anakku udah ngerengek di kakinya. Anak dia, ayah kok gak balik-balik, ayah haus. Sampai ditenangin, tenang, ayah lagi ngurus kakek sama nenek. Ya, fastaiqadha fashariba ghubuqahuma. Sampai akhirnya orang tuanya bangun di subuh. Kenapa nak? Ma, ayah, ini minumnya sudah disiapkan sama aku dari tadi malam. Minumlah orang tuanya dengan bahagia. Orang tuanya mana tahu kawan itu sakit badan kan? Tapi dia bilang akhirnya, ya Allah, itulah yang amal soleh ku lakukan. In kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik. Ya Allah, kalau amal soleh ini aku mengharap ridhamu, maka dengan amal soleh ini fafarrij anna ma nahnu fihi min hadhihi sakhra. Bantulah kami, keluarkan kami dari himpitan permasalahan batu ini. Kemudian kata Nabi, fanfajarat syai'an. Kemudian batu besar itu geser, Pak. Geser. Tiba-tiba geser. Tetapi la yastati'una al-khuruj minhu, nggak bisa keluar karena gesernya sikit. Coba-coba nggak bisa. Oke, ternyata di saat sempit tawasul dengan amal soleh bisa menggeser batu yang tidak bisa digeser dengan otot, tapi dengan kekuatan Allah, ya, memohon. Wa qala al-akhar, yang kedua berdoa juga, Allahumma, ya Allah, kanat li ibnatun ammi, aku punya anak paman. Anak paman itu apa? Sepupu lah. Hah? Anak kakak udah keponakan? Anak kakak keponakan? Anak paman ibnu ammi, sepupu lah. Ya. Sepupu ya. Kalau anak paman itu mahram kan? Kalau anak kakak itu mahram kan? Tapi kalau anak paman bukan mahram kan? Nggak boleh pegang kan? Sepupu nggak boleh pegang, boleh kawin kita kan sama dia. Nah, ini dampaknya ke hukum nih, harus tahu. Di sini tulisannya ibnatu ammi, anak perempuan dari paman saya. Ya. Kanat ahabban nas ilayya, aku suka kali naksir. Di sepupunya nih cuante. Pak Edi bilang cuante. Kalau orang kita cantik kali orang. Kalau Pak Edi cuante.
kuntu uhibbuha ka asyaddi ma yuhibbur rijal an-nisa. Aku suka naksir banget sama sepupu aku ini sebagaimana laki-laki mencintai wanita. Jadi karena cantik ya, dan ada tambahan sebenarnya. Ya, dia itu agak gini gitulah. Nah, bikin nafsu sih dia ini ya, itulah. Fa'aradtuha ala nafsiha. Nah, makanya aku berhasrat kepada dirinya. Nah, berarti kan karena itulah ya, sekso itu ya. Famtana'tu minni hatta allamat biha sanatun minas sinin, ya. Tapi dia menolak aku. Famtana'at minni, dia menolak aku, dari kata mana'at. Hatta, sampai akhirnya allamat biha sanatun minas sinin, dia itu terhimpit permasalahan pada 1 tahun. Faja'atni fa'aqaituha ishrina wa mi'ati dinar. Dia terhimpit masalah utang, jadi dia mau disakiti orang lain karena dia punya utang yang harus dibayar sebesar ishrin wa mi'ata dinar, 120 dinar. Besarnya tuh. 1 dinar berapa? Coba Wan, Google Wan, biar kebayang ini duitnya yang dia keluarin. 1 dinar, lihat aja di Google berapa Wan? 4 juta sekarang ya. Waktu saya masih ini dulu 2 juta aja udah tinggi. Berapa Wan? Dinar Kuwait lain ya. Kalau dinar emas tuh kalau nggak salah 3,5 juta atau 4 juta ya. Oke, kita hitung yang kecil-kecil aja lah, 3 juta lah. 3 juta kali 120 berapa? Ini banyak nih Pak. 360 juta lebih. Intinya segitulah. Kalau 1 dinar 3 juta kali 120, ya 360 juta. Banyak nih. Dia berutang. Oke, saya mau kasih, ya saya bebaskan. Ala antukhalliya baini wa baina nafsiha fafa'alat. Ya, saya akan kasih 120 dinar itu, tetapi ada perjanjian antaraku dan si sepupu itu. Sampai akhirnya ya udahlah, ya nggak apa-apalah. Aku yang penting uangnya aku kasih, kau kasih aku, yang karena aku sudah dikejar-kejar orang. Hatta idza qadartu 'alaiha, sampai aku sudah bisa menguasai dia, si sepupu udah pasrah. Mohon maaf ya, ini sudah saya sebutkan ya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, falamma qa'adtu baina rijlaiha, saat aku duduk di antara 2 pahanya. Pahamlah tuh, gak usah saya jelasin, saya bukan tafsir yang gini-gini, tafsir ayat aja, bayangin sendiri, pandai, tapi jangan jauh-jauh berselancar Wan ya, jangan jauh-jauh ya Wan, anak bujang. Sampai ketika aku sudah duduk di antara 2 pahanya, tiba-tiba perempuan ini bilang, ittaqillah, takutlah kepada Allah, wala tafuddal khatam illa bihaqqihi, jangan ya engkau menghancurkan penutup sesuatu tanpa haknya, maksudnya keperawanan. Ya, dia beli keperawanan 360 juta. Kalau di tempat-tempat itu udah dapat banyak tuh, 360 Pak, apa banyak. Tiba-tiba gara-gara ittaqillah, takut dia, udah tinggal gaskan. Dia bilang qa'atu baina rijlaiha, aku duduk di antara 2 pahanya, tinggal gaskan aja. Ya, tiba-tiba fansaraftu anha, aku tiba-tiba takut, aku berpaling darinya. Wahia ahabbun nasi ilayya, ya, dan padahal dia adalah manusia yang paling aku sukai dan aku naksir lah ya. Wa taraktu az-zahab, dan dinar itu aku tinggalkan, aku nggak ambil lagi, silakan pakai. Tapi ternyata karena takut kepada Allah, dia tidak menzinahi, ya, menghancurkan keperawanan sang sepupu itu. Alladzi a'taituha, yang sudah aku kasih. Dia doa, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik, ya Allah, kalau waktu itu aku lakukan itu meninggalkan dosa
karena mengharap ridhamu, fafarrij anna ma nahnu fihi, bebaskan kami dari ini. Fanfajarat as-sakhra ghaira annahum la yastati'una al-khuruj minha, akhirnya bergeser lagi lah batunya, tapi nggak bisa keluar, dikit saja. Ya, ini amal solehnya apa ini? Ini mirip dengan kejadian Nabi Yusuf, ya kan? Dan ini nggak semua orang sanggup, Pak. Kita bacanya sanggup, coba kalau kita di situ, halah, tekan dulu tobat kemudian. Iya tak, sanggup tak? Apa yang benar? Saya sanggup Ustaz. Jangan tembelan kau. Kalau udah masalah kawan itu, kiai goyang, betul tak? Iya. Kiai hafiz Quran kecuali ketakwaan kepada Allah. Gak berani saya ngomongnya begini. Ini paling lemah ini, Pak. Mau titelnya profesor agama, udah masalah ini, maka dia adalah orang yang spesial, sebagaimana spesial Yusuf menjaga dirinya. Yusuf lebih ngeri lagi, yang mau ceweknya putri raja lagi, istri raja, maaf bukan putri raja, istri raja, Imra'atul Aziz. Ada bisikan dari belakang tadi. Ya, ini termasuk golongan yang dicintai Allah, yang dapat naungan di padang mahsyar di antara 7 golongan. Rajulun, ya, da'athu imra'ah, seorang laki-laki yang diajak oleh seorang wanita, dzu nasabin wa jamalin, yang punya kedudukan dan punya kecantikan. Kemudian orang ini berkata, inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Akhirnya dia tidak mau berzina. Ya, kalau ini luar biasa. Kalau Yusuf digoda, dia udah effort keluarin modal 120 dinar untuk menebus keperawanan, dan udah nggak perlu rayu lagi, si ceweknya udah pasrah, ya udah. Tapi ketika ittaqillah, dia nggak jadi. Saya nggak bisa membayangkan kalau di posisi itu, apakah kita sekuat itu? Ya, apakah kita sekuat itu? Masalah syahwat ini sudah nggak pakai ini, Pak, nggak pakai batasan ilmu. Dia sarjana agama, nggak ngaruh, Pak. Cuma keimanan itu. Dia hafal Quran. Kadang kalau udah begituan, Pak, hafalan itu menari. Cuma ketakwaan yang kuat, takut kepada Allah, yang bisa membuat tertahan dari itu. Akhirnya dia bilang, ya dia berdoa, tergeserlah. Yang ketiga, wasalis waqala salis, yang ketiga berdoa, Allahumma inni istajartu ujara, ya Allah, aku pernah memperkerjakan orang upahan, wa a'taituhum ajrahum ghaira rajulin wahid, aku kasih upahnya kecuali 1 orang. Ya, ternyata tarakalladzi lahu wa dhahaba, dia belum ambil upah, dia pergi. Jadi udah digaji semua nih, ada project, ada 1 orang mau digaji, dia pergi tak balik-balik. Iya. Dan kata para ulama, perginya ini bukan pakai hari, tapi tahun, bulan sampai tahun. Nah kemudian fathamartu ajrahu hatta kathurat minhum amwal, ya, aku putar gajinya dia, ya, aku putar, karena dia pikir gini, kalau uang segini dia nggak ambil, nanti dia ambil tahun depan kan nilainya sudah berkurang. Akhirnya si bosnya bingung, tapi saking amanahnya dibelikanlah ternak, beberapa ekor ternak. Nah, itu nanti gajinya si bulan tuh, gitu kan, sambil dijaga. Ternyata jadi 1 ladang peternakan. Gajinya bulan udah jadi peternakan besar. Hatta kathurat, sampai penuh dia punya lapangan itu dengan hewan ternak. Jadi udah banyak kan, banyak kali. Ya, misalnya gajinya 30 juta, beli sapi 1, sapinya udah jadi 30. Berapa kali lipat tuh? Udah banyak, udah kaya. Ya, faja'ani ba'dahin, waktu peternakannya sudah banyak, tiba-tiba datang pula dia. Pandai kawan ini, dia titip di orang yang tepat. Faqal, dia berkata, ya Abdullah, addi ilayya ajri. Bos, mana ajri saya, upah saya mana, upah? Ya, kata bosnya gini, fakultu kullu ma tara min ajri, kau lihat nggak itu semua? Yang kau lihat itu gaji kamu. Ya, minal ibil wal baqar wal ghanam wal raqi.
Nah, banyak tuh semua ternak-ternak terbaik, ibil, unta, sapi dan ya, kambing, domba semuanya lah. Ya. Kata dia, "Ya Abdullah, la tastahzi'u bi." Jangan bercanda. Kata bosnya, "La astahzi'u bika." Saya nggak bercanda. Ini semua gaji kamu. Nah, sekarang saya tanya teman-teman, kalau kita punya bos begitu gimana? Kira-kira kita ambil, terus kita tinggalin berapa ekor buat dia? Kasih lah ya. Seekor lah, 10% lah ya. Lumayan kan gitu ya. Kalau duit 30 juta udah jadi 900 juta kan? Kasih aja lah agak-agak 10 juta gitu kan. Makasih bos gitu kan. Ternyata kawan ini buka tembok. Kata dia apa? Iya, ini keterlaluan nih, lucu juga. Fa akhadhahu kullahu. Diambil semua, fastaqahu falam yatruk minhu syai'an, tidak disisain satupun. Bosnya baik, anak buah bejat. Ya. Terus dia ikhlas, si bos memang ikhlas, gak ada mau apa-ngapain. Dia memang ikhlas, dia bilang Allahumma, dia berdoa, in kuntu fa'altu dzalika btigha'a wajhik, ya Allah kalau ini kulakukan mengharap ridhamu, fafruj anna ma nahnu fihi, bebaskan kami dari kesempitan kami. Fanfajara sakhra, maka batunya bergeser ketiga kali, fakharaju yamshun, akhirnya mereka bisa keluar bebas dari permasalahan dan pergi berjalan lagi. Hadis ini muttafaqun alaih. Ya, jadi hadis ini judul besarnya tentang at-tawassul bisolihil a'mal, bertawasul dengan amal soleh. Ya. Nah, yang pertama, si fulan pertama bertawasul dengan apa? Birrul walidain. Itu patut kita tiru. Ya Pak. Orang tua diutamakan, servis sama mereka. Bahkan sebulan memegang minuman sampai pagi, coba, sampai subuh, sampai anaknya menangis, bahkan dia haus dari hutan, mendahulukan kedua orang tuanya. Sehingga orang yang berbakti pada orang tua, satu hari Allah akan lenyapkan kesempitan hidup kalau satu hari dia dihimpit dengan kesulitan. Itu yang pertama. Yang kedua, si fulan adalah orang yang bisa ya taroka syai'an yuhibbuhu lillah. Dia meninggalkan sesuatu yang dia sukai, ditinggalkan karena Allah, karena takut. Ya, ini harus kita contoh. Ya, termasuk begitu. Ada cewek ngajakin pacaran, ngajakin zina, cantik lagi ya. Bisa, dia sudah mau, tapi kita tinggalkan karena Allah. Apalagi dia udah zina. Dan ini bisa menggunakan dengan yang lain. Misalnya ada teman bapak ngajak project, ya, projectnya tuh untungnya menggiurkan, tapi Allah murkai. Padahal kita butuh tuh, ya, udah butuh. Ini termasuk hadis. Man taraka syai'an lillah, barang siapa meninggalkan sesuatu yang engkau sukai tapi Allah murkai karena Allah, baddalahu Allahu ma khairan minha. Allah ganti dengan ganti yang lebih dari yang dia butuhkan. Jadi kalau kita dalam satu penawaran, ya, kenikmatan dunia, tapi kita kepada Allah karena kenikmatan itu adalah laknat, tinggalkan. Ingat, yakin Allah akan membantu di kesusahan yang lain. Sebagaimana si fulan ketika terjebak dalam gua. Yang ketiga, tentang amanah. Ya, inilah harusnya seorang pemimpin ini begini, Pak. Dia punya anggaran, ya titipannya titipan. Kalau kita luar biasa, itu yang di sidang di KPK tuh kementerian disunat ini, disunat itu. Ya, ini si kawan ini sudahlah duit nggak diambil, bukan salah dia, salahnya salah anak buah. Inisiatif dia pula untuk ya menjadikan modal, dan ketika anak buahnya yang nggak tahu diri ini ambil sama sekali, tak ditinggalkan, dia ikhlas karena Allah. Nah, itulah yang harus kita amalkan. Apa faedah hadis yang pertama? Istihbabud du'a waqtal qurbi wa ghairuhu. Disukai, disunnahkan berdoa saat kita dalam kesempitan. Ya, wa tawassul ilallah,
sering-seringlah bertawasul kepada Allah bisolihil a'mal, dengan amal soleh apa aja bisa. Ya Allah, saya pernah lakukan amal soleh, ini saya lagi ada hutang-hutang, ya Allah bebaskan. Itu nggak apa-apa, itu tawasul dengan amal soleh. Syaratnya ibtigha awajihillah, amal solehnya memang mengharap ridha Allah. Ya, yang kedua fadilatu birril walidain. Hadis ini keutamaan berbakti kepada kedua orang tua, wa fadlu khidmatihima, keutamaan melayani mereka berdua, wa itharihima ala siwahima, dahulukan mereka berdua dari selainnya. Di sini dikatakan minal walad wa zaujah, bahkan anakmu dan istri dahulukan, bukan abaikan. Ya, wah kita harus sama orang tua abaikan istri, enggak, dahulukan tuh ini 1-2 dulu mama bapak, kemudian sempurnakan dengan istri dan anak. Bukan ini dahulukan ini abaikan. Ingat ya, kata-katanya adalah ithar itu mendahulukan, bukan kita memperhatikan dan meninggalkan yang lain. Jangan salah kata Ustadz, kita harus utamakan orang tua, tinggalkan istri anak. Enggak, dahulukan, jangan salah persepsi. Ya, karena orang banyak salah persepsi, takutnya begitu. Yang ketiga, al-haddu 'alal 'afaf 'anil muharramat. Motivasi ini untuk kita menjaga kehormatan dari yang Allah haramkan, wala siyama ba'dal qudrah 'alaiha, walaupun kamu mampu. Tinggalkan yang haram walaupun kamu mampu. Seperti tadi, dia bisa berzina dengan perawan, dia sudah keluarin uang, dia sudah berkuasa, qadirun alaiha, dia sudah bisa lakukan. Itulah sejatinya kita menjaga kehormatan. Kalau kita, saya nggak mau zina, kenapa? Ceweknya nggak mau. Ini nggak hebat, yang kau ditolak, gimana kau nak zina? Ini ceweknya mau, udah siap, tapi dia yang menolak karena takut kepada Allah. Ya. Yang berikutnya, fadlu husnul ahdi wa adaul amanah was samahah, keutamaan menjaga amanah ya kepada orang yang dititipkan. Yang terakhir ya, innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amala, Allah tidak akan mengabaikan pahala seseorang pun dari setiap kebaikan amalnya. Jadi jangan takut, walaupun orang-orang tidak mengapresiasi, tapi Allah detik demi detik, inci demi inci akan membalasnya. Itu hadis hari ini yang kita bahas. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi kita untuk berkhidmat kepada orang tua, untuk menjaga diri bagi yang muda-muda juga nih ya. Kemudian yang ketiga, untuk menjaga amanah. Sepeser pun gak diambil, gak dikasih. Si bos ini yang ketiga santai-santai aja. Akhirnya Allah berikan jalan keluar dari kesempitan mereka. Dan ini kisahnya sebelum zaman sahabat ya, berarti di kalangan mungkin Bani Israel. Ada pertanyaan, silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah menyatakan 12 bulan mendapat bulan yang haram, yaitu Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ya. Kenapa bulan Ramadan tidak termasuk dalam bulan haram? Karena kata hadis bahwasanya tidak adanya tahu umatku bahwasanya Ramadan itu tiap tahun Ramadan semua. Yang kedua, kadang-kadang seorang pemimpin bola itu menyebut Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Fatihah. Apa itu tawasul pada dirinya? Tidak, misalnya Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama, Ramadan itu punya keutamaan yang lebih dia khusus ya. Dan kemudian bulan Ramadan tidak ada larangan untuk jihad. Kalau yang bulan haram itu memang larangan untuk jihad dari zaman jahiliyah. Jadi dari zaman jahiliyah di bulan-bulan haram itu memang nggak boleh ada perang antar negara, harus wajib gencatan. Nah di bulan Ramadan tidak, makanya bulan Ramadan tidak termasuk kriteria itu. Buktinya apa? Perang Badar terjadinya Ramadan. Itulah makanya kalau Ramadan dimasukkan kategori bulan haram, maka dia tidak boleh berperang. Perang Badar nggak akan terjadi.
Dan kalau dilihat hikmah-hikmahnya yang lain banyak ya, karena supaya Ramadan ini, karena Ramadan ini keistimewaannya juga hadirnya belakangan tanggal 2 Hijriah. Kalau bulan haram kan sejak lama, bulannya dihormati, nggak boleh ini, nggak boleh tumpah darah gitu ya, banyak amal soleh. Karena memang bulan Ramadan memiliki keutamaan yang lebih tinggi dari yang itu semua, dan dia memiliki hari yang istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. Yang kedua apa tadi? Oh, Syekh Abdul Qadir Jailani, yang mungkin guru-gurunya silsilah belajarnya sampai ke situ. Sebenarnya ya nggak mesti Syekh Abdul Qadir Jilani, siapa aja boleh tadi. Ya cuman mungkin belum hafal kali yang lain. Ya silakan aja, nggak apa-apa ya. Kalau kita membaca Al-Fatihah dari guru-guru yang pernah ngajarin kita, nggak ada masalah gitu ya. Walaupun kalau kita nggak sebut ya nyampe juga, sebenarnya nyampe juga barang itu. Ya kalau kita diajarin guru Al-Fatihah, setiap kita baca kan udah ngalir sama guru kita gitu ya. Nah, maka itu boleh. Ada memang banyak orang Indonesia termasuk masyarakat yang mengagumi ulama Syekh Abdul Qadir Jilani. Bahkan di beberapa daerah ada khusus membahas biografinya, namanya manaqib. Manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani ya. Ya, jadi pahlawan lah ya, pahlawan agama yang banyak diperingati orang kita. Ada lagi? Silakan. Betul. Apa? Pesan apa? Wow. BP sedan BP 1954 RY, yang mobil sedan. Saya bawa motor, mobil sedan. Mohon ditertibkan, dibantu supaya yang keluar bisa. Kenapa nggak ke sini? Orang malu, bilang aja. Ada nggak yang bawa sedan, Pak? Lagi ngopi street food, balas. Coba cek di street food, bilang gitu. Karena di sini bukan masjid aja, street food kadang parkir sini ya. Kalau di sini pasti saya sebutkan sedan. Ayo yang bawa sedan menghalangi, balas ya. Nah, sepertinya bukan di sini, tapi di street food. Ada lagi? Silakan. Udah azan belum? Belum. Fadhal, yang mau tanya. Ready, tanya lagi. Jangan lupa ya, nanti puasa Arafah hari Ahad ya. Arafah itu diampuni dosa setahun ke depan, setahun ke belakang. Ya, sanatain al-madiyah wal mustaqbalah hadisnya. 1 tahun ya, sebenarnya totalnya 2 tahun, tapi 1 tahun setelahnya, 1 tahun sebelumnya gitu. Terus saya menghimbau, udah banyak laporan haji bodong, tolong jangan sembarangan ikut ya. Ada senior saya namanya Ustadz Dzikrul Hakim ya, beliau dulu trainer ruqyah itu melaporkan ada jamaah yang setiap pagi sampai sore dimatiin lampu hotel. Ternyata apa? Untuk sembunyi dari kejaran askar. Jadi pertama kali datang Pak Erwin sampai ke Mekah, langsung masuk hotel bintang 5 di foto-foto video. Besoknya langsung pindah lagi ke apartemen. Jadi untuk itu sebagai bahan syiar tahun depan. Ternyata orang itu bayar mahal 140, walaupun sebenarnya murah. 440 furoda nggak dapat, plus nggak dapat. Ya, akhirnya hajinya kejar-kejaran. Padahal saya lihat postingannya visa ziarah, dia sudah jujur, tapi masih juga diambil. Visa ziarah, visa itu yang bisa cuma 2, visa haji dan mujamalah. Mujamalah itu undangan, furoda ya. Selain itu jangan hati bodong-bodong, jangan. Yang sedihnya apa? Jemaah waktu masuk perbatasan kota Mekah suruh turun dari bis, masuk ke bagasi bis. Jadi cuma supir sama kernetnya saja di mobil. Setelah lewat dari pemeriksaan disuruh keluar lagi. Jelas-jelas ini kucing-kucingan kan? Jangan ya. Nah, jadi kalau mau umroh, mau haji, hanyalah yang terpercaya ya, dan yang pasti-pasti saja. Itu nggak boleh keluar, Bu. Saya kan ingin ke Masjidil Haram nanti ya, Bu. Ibu, saya udah bayar mahal loh 140.
Ya, nanti ibu keluar kalau sudah pas wukufnya, pas hajinya. Jadi nanti setelah haji baru dikeluarin, karena mereka takut dipulangkan, dideportasi sebelum prosesi haji dimulai. Itu banyak orang degil-degil. Jadi di sana tuh nggak semuanya orang ikhlas, tulus, betul-betul syar'i. Yang tabrak-tubruk juga banyak. Makanya kalau mau umroh cari yang terpercaya, Bapak Erwin. Nah, cari gitu ya, yang terpercaya. Silakan. Anda yang menggunakan motor sampai ke Mekah itu bagaimana cerita ya, bisa sampai sana dan bisa haji? Iya, mereka pakai visa ziarah tuh. Visanya visa ziarah. Nah, cuman mereka itu bisa kemungkinan sampai sana beli tasrih. Kalau beli tasrih hak itu bisa legal ya Pak Erwin ya. Jadi sampai sana visa ziarah, sampai sana beli tasrih. Tasrih itu permit untuk haji. Harganya 16 ya Pak Erwin ya. Hah? Tasrih haji mau 80 juta. Jadi bisa, dia udah nabung biasanya. Atau memang orang yang viral memang sama orang sana dijadikan bahan kan, malah dapat perlakuan khusus. Kemarin di grup FKM kan ada orang Karimun yang pergi naik sepeda, ditanya di grup, gimana kawan kita ini, anggota kita udah sampai mana? Saya sudah dari Thailand terbang ke Saudi pakai sepeda suami istri. Saya sudah di depan Ka'bah nih sekarang, saya visanya ziarah. Aman nggak? Aman. Kalau kami justru dijaga oleh para polisi, nggak tahu ini mungkin ya karena perjuangannya ya, keterbatasan dana dan sudah melapor mungkin. Karena kan dia waktu itu udah ngurus visa ya. Jadi dia dapat satu kemudahan. Nah, kalau yang tadi yang dilarang itu memang karena ada oknum-oknum nakal yang menjadikan profit ya, orang visa ziarah dipaksain untuk haji. Saya dapat tawaran Pak 150 langsung berangkat gitu. Nanti Ustaz bisa jual lagi untuk tahun depan. Nggak mau saya kalau mau begitu yang legal-legal aja, yang sah-sah aja. Tapi mahal ya, ibadah mahal nggak apa-apa lah. Kalau ibadah ya keluar duit mahal ya berkah ya kan. Ya, saya kalau ada daftar furoda, saya ada duit misalnya 700 juta, saya daftar furoda, masih sisa 300. Masalahnya tak ada. Ya, duitnya tak ada masalahnya. Demikian ya yang bisa saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Terakhir yang pengen bantu donasi rumah tahfiz masih dibuka untuk keramik, cat. Ya, cat berapa tuh Dek? Cat ruangan dalam 16 juta ya. Kemarin sudah instalasi listrik, air, Mas Badra sudah bantu ya. Semen banyak yang ngirim, keramik sedang proses, masih butuh 80% lagi, dan pengecetan ya, dan yang lain-lain tinggal menyusul. Pak Asep mau nganterin karpet katanya, karpet untuk musola ya, musola katanya. Al-Azhar ada peremajaan karpet baru, yang lama untuk kami musola santri, kita terima ya. Yang penting semua dapat kebagian amal soleh, rumah tahfiz pun kita akan perjuangkan. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.